Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah senantiasa kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat beriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnah hingga akhir zaman. Kultum subuh kita kali ini mengambil tema tentang perumpamaan orang mukmin menurut Quran dan hadis. Lebih kurang ada 7 yang terangkum di sini. Nah, waktu kita terbatas, mungkin kita buat 2 sesi nanti. Ya. Sisanya kita akan sambung dalam kuliah tarawih yang nanti juga saya mengisi sekali. Ada beberapa perumpamaan karakter dan sifat orang yang beriman. Yang pertama, orang mukmin itu digambarkan bagaikan pohon. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Masalul mu'min kamasaliz zar'i, la tazalu riyahu tufayyi'uhu wa la yazalul mu'min yusibuhu bala'un." Perumpamaan orang mukmin bagaikan pohon. Angin selalu menerpanya sehingga ia miring ke kiri dan ke kanan. Seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian semua orang-orang beriman ya, bil khairi wasyarri fitnah. Dengan kebaikan dan keburukan. Nah, digambarkan mukmin itu bagaikan pohon yang terkena gonjangan kiri kanan dia tetap tegak. Selaras dengan ini di surah Ibrahim ayat 24 Allah memberikan gambaran yang jelas. Wa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Perumpamaan kalimat thayyibah, seorang mukmin yang sudah terikrar kalimat tauhid di dalamnya, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya menghujam kuat ke bumi. Wa faruha fis sama, nah rantingnya menjulang ke langit. Jadi kayak kita mungkin pohon apa ya, mangga kali ya, yang akarnya kuat, rimbun, bukan hanya tu'ti ukulahinim bisni rabbiha, di setiap musim buahnya tumbuh atas izin Tuhannya. Jadi begitulah dengan puasa Ramadan ini seorang mukmin ditempa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang tidak putus asa ketika dapat ujian dan tidak pongah ketika mendapat kenikmatan. Kalau ibaratnya Gubernur DKI tidak terbang saat dipuji dan tidak tumbang saat dicaci. Nah, ini kalimatnya indah beliau ya. Jadi begitulah orang yang beriman ya, dia kokoh, kuat, istiqomah. Dan Ramadan melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah, bukan sebaliknya pribadi-pribadi yang la ilaha ula wa la ilaha ula. Bagaimana keadaannya aja. In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang pada baik ya ikut-ikutan baik juga. Kalau pada brengsek ya udah ikut-ikutan juga daripada ditinggalkan. Ada sebuah anekdot. Satu hari angin barat dan angin timur jalan-jalan. Ya namanya anekdot ya. Angin barat itu yang melahirkan puting beliung, badai, topan. Nah itu angin barat. Kalau angin timur biasanya semriwing ya bahasa Jermannya. Sepoi-sepoi bahasa kita. Itu angin timur. Angin barat kalau sekali datang tuh menghebohkan. Ya bisa meluluhlantakkan.
Satu hari kebetulan akrab ini antara angin barat dengan angin timur jalan bareng. JJS dia, lagi jalan-jalan sore. Begitu lagi akrab ngabuburit angin barat angin timur ini, lihat di sebuah pohon yang besar rimbun ada sekelompok monyet lagi pada main-main. Ya monyet lompat kiri lompat kanan dari ranting ke ranting, ya dari batang ke batang lari-larian tuh. Ini angin barat dan angin timur yang lagi ngabuburit iseng. Kata angin barat dengan sombongnya, angin timur, kita lomba yuk. Daripada iseng, lomba apa? Lomba jatuhin monyet dari pohon itu. Gimana caranya? Masing-masing kita kasih durasi 5 menit. Siapa yang tercepat menjatuhkan monyet, dia pemenangnya. Kalau udah 5 menit kadang jatuh, waktunya habis, berarti kalah. Boleh, deal. Apa hadiahnya? Sepeda. Oh, udah. Jadi deal dia berebut sepeda angin barat angin timur di tengah perjalanan ngabuburitnya. Kata angin barat dengan sombongnya, saya duluan. Kenapa? Saya pasti menang. Oh, angin barat. Siapa nggak kenal angin barat aja? Nah, silakan. Maka dengan angkuhnya angin barat mendatangi kelompok monyet di atas pohon tadi, menderu dengan luar biasa kerasnya. Monyet-monyet yang dengar deruan suara angin barat langsung berpegangan, ya di batang-batang yang kuat. 1 menit didorong, makin kuat dorongan angin barat, makin kencang pegangan monyet. 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit, nggak ada yang jatuh, eksis dia, bertahan. Angin barat, waduh waktu saya habis, udah nggak ada yang jatuh tuh monyet katanya. Nah sekarang giliran saya, kata angin timur. Ya kamu lagi yang semriwing, saya segitu kuatnya nggak ada yang jatuh. Tapi saya kan punya kesempatan yang belum saya ambil, silakan kalau bisa. Angin timur datang dengan kelembutannya, sepoi. Itu monyet yang habis capek didorong angin barat, kena angin timur yang semriwing, melenggut. Menit pertama ngelenggut, kedua, ketiga ada yang jatuh. Kata angin timur, saya menang. Artinya apa? Banyak kita yang eksis ketika diuji dengan kesulitan hidup, dan banyak kita berjatuhan dan gugur ketika diuji dengan kelembutan angin timur. Makanya puasa Ramadan melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat. Yang kata Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka yang pertama adalah perumpamaan mukmin bagaikan pohon. Yang kedua, perumpamaan orang beriman bagaikan bangunan, bagaikan rumah. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Nah, jadi kita seperti bangunan kokoh. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Nah, sungguhnya Allah ya sangat cinta kepada orang-orang yang berjihad di jalannya, ya seperti shaffan, bangunan yang kokoh. Ya. Sama. Jadi perumpamaan pun seperti masjid kita. Jadi masjid ini tidak akan megah kalau cuma pasir doang. Kalaupun dia bangun istana, namanya istana pasir, disentil berantakan. Kalau besi doang, orang Madura nawar, ini ngapain ini rongsok nih? Kan saya timbang aja. Kalau cuma besi-besi aja, nggak jadi bangunan. Kalau cuma cat, apa yang mau dicat? Nggak ada temboknya. Artinya apa? Kita nggak perlu pongah, masing-masing kita punya peranan dalam masyarakat. Dan kita juga harus memahami di dalam masyarakat itu berwarna. Ada yang modelnya apa? Coran. Padahal dia kokoh menentukan, tapi dia nggak mau kelihatan. Diem aja di dalam. Bayangkan kalau coran keluar semua, kan repot. Ada yang walaupun tipis tapi berindah kayak cat itu, kan tipis dia. Tapi menentukan ini jadi mahal atau murah bangunan. Dengan cat itu yang tadinya harganya murah menjadi mahal karena indah.
Ada yang bikin lembut seperti kipas angin, AC. Begitulah seorang mukmin di masyarakat seperti satu bangunan. Semua saling melengkapi, nggak perlu yang merasa paling benar, paling besar. Ya. Demikian pula barangkali kita kumpul di sebuah grup, apakah grup majelis taklim, grup apapun atau grup WA biasanya. Nah kalau nggak saling paham, orang ini ngambek keluar dulu dari grup. Karena masing-masing grup tuh karakternya berbeda. Ada yang demennya humor, ya, ada yang demennya ngasih tausiah, ada yang demennya ngasih kalimat-kalimat yang bijak. Jadi ya begitulah berwarnanya kita. Ya syuddu ba'duhum ba'da. Saling melengkapi, saling menguatkan seperti bangunan sehingga sinergitas yang kuat itu akan membuat menjadi nilai yang luar biasa. Jadi kuat. Pada masa Rasulullah makanya sangat berwarna dinamika dakwah itu. Ada cerdik cendekia seperti Ali bin Abi Thalib, ya, Abu Bakar, ya. Ada dermawan, konglomerat, ya. Oh sekarang 9 naga, itu nggak ada artinya dibandingkan Utsman bin Affan, ya, Mus'ab bin Umair. Ada juga pemuda yang kritis, ya, Ali bin Abi Thalib. Ada juga orang tua yang bijak, masuk Abu Bakar. Ya. Ada juga dari golongan yang kasta yang terendah, Bilal bin Rabah. Tapi mereka semua bisa bersinergi di dalam sebuah kekuatan masyarakat yang luar biasa. Dibangun oleh Nabi, semua dihidupkan berdasarkan satu keyakinan mencari ridha Allah. Ada juga dari golongan bromocorahnya, jawaranya. Bab Islam kalau nggak ada golongan ini kita direndahkan orang. Umar bin Khattab, Hamzah bin Abi Thalib, ketika mendeklarasikan keislamannya, ana ala dini Muhammad, saya atas agamanya Muhammad. Yang ingin melukai Muhammad, langkai mayat saya. Yang diburu Hamzah, singa. Kalau kita mungkin kucing kan, sering berak di rumah kita diburu-buru. Hamzah, singa yang diburu. Siapa yang berani dengan Hamzah? Jadi tegas. Atau Umar bin Khattab, seorang preman yang luar biasa pada masanya, ketika hijrah dengan gagah berani lantang berdiri di depan Ka'bah. Hei orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, ini Umar bin Khattab, saya kasih tahu, yang kepengen anaknya jadi yatim, yang kepengen istri jadi janda, hadang Umar hijrah menyusul Rasulullah ke Madinah. Luar biasa. Semua pada manyun aja, orang berani dengan Umar. Jadi sekarang perlu orang-orang seperti ini sehingga kita punya izah, ya, begitu berwarnanya di dalam dakwah itu. Ini yang seperti sebuah bangunan. Yang ketiga, seorang mukmin kata Nabi bagaikan tubuh, ya, dalam riwayat Imam Muslim, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza staka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan mukmin dalam hal yang saling mencintai dan berkasih sayang adalah ibarat satu tubuh. Apabila satu organnya merasa sakit, maka seluruh tubuh akan sulit tidur dan merasakan demam. Ya. Jadi seorang mukmin itu kata Nabi bagaikan satu tubuh. Kita sebuah tubuh. Ada yang terluka, ya, mungkin yang sakit gigi, tapi yang meriang seluruh badan. Yang sakit cuma jempol kaki kita, cantengan udah 2 minggu misalnya. Panasnya luar biasa tuh. Jadi seperti itu. Jadi kesulitan, penderitaan. Makanya Ramadan menumbuhkan empati dan simpati kita. Kita disuruh lapar dari subuh sampai maghrib. Tapi kita kan bukanya jelas. Acara bukber itu kadang-kadang menunya luar biasa kan. Ada soto, ada sate, ada siti, ya kan? Nah, lengkap tuh. Tapi ada orang yang nggak jelas bukanya. Makan apa kita? Makanya dialog Ramadan kan ada orang yang berkata, apa yang kita makan hari ini, makan apa? Bapak nggak kerja, tetangga nggak tahu, keluarga nggak peduli, apa yang kita makan hari ini? Yang kedua, di mana kita makan hari ini? Nah ini yang kecukupan rezeki, hotel mana, delivery mana yang mau dimakan? Di mana kita makan hari ini? Yang ketiga, siapa yang kita makan hari ini? Nah ini yang berbahaya, ya. Karenanya puasa menunjuk kita menumbuhkan perhatian kepada kategori yang pertama, apa yang kita makan hari ini. Seperti satu tubuh. Makanya alhamdulillah lingkungan kita, ya, mudah-mudahan bisa dihidupkan lagi.
kepekaan. Apalagi dampak pandemi, banyak saudara kita yang tidak jelas pekerjaannya, nafkahnya, rizkinya. Maka tumbuhkan bahwasanya kalau kita hari ini cukup makan, ada orang yang tidak jelas besok mau makan apa. Seperti satu tubuh, kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami, orang yang tidur pulas karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Dan tidak harus kita menjadi orang yang kaya raya lalu banyak bersedekah, atau menjadi calon anggota dewan dulu baru kirim sembako sana sini. Di setiap kita punya kesempatan. Aisyah meriwayatkan Nabi itu sedekahnya sedikit tapi terus menerus, seperti semilir angin. Ya, misalnya kita lagi jalan-jalan dengan mobil yang nyaman, di pasar Ciputat macet total, nggak bergerak. Mohon maaf, ada seorang tua dengan tubuh rentanya masih jualan koran puasa-puasa jam 9 pagi, sedang teriknya matahari. Di HP kita mungkin udah banyak berita yang bisa kita baca ya lewat internet. Tapi kita menghargai, menghormati usaha sang bapak tua. Di tengah orang-orang nipu sana nipu sini, dia malah punya harga diri, puasa-puasa jualan koran. Pak Ade, berapa korannya? 5.000 aja Pak. Kita beli, kasih uang 10.000, buka jendela kita. Kembalinya Dek, ambil aja Pak Ade, berkah Ramadan. Kira-kira 5.000 kembalian kita bikin tukang koran jadi kaya nggak? Tidak. Membuat kita jatuh miskin? Juga tidak. Pulang dari kerja hujan tiap sore, masuk gerasi nggak enak, mobil kita baru, gerasi bersih, kena lumpur, debu, becek, nggak enak dilihat. Mobil kita warnanya kinclong putih bersih. Ke steam dulu mampir sebelum pulang ke rumah. Yang steam anak muda, mantan preman, preman tobat, preman pensiun, tatonya banyak, serem. Sebelah kanan kala jengking, sebelah kiri kecoa. Terserah dia, itu badan-badan dia ya. Semangat nyuci. Itu bang, banyak banget tatonya. Ini dulu om, saya waktu masih jahiliyah. Wah, bahasanya udah keren ya preman. Sekarang saya udah tobat, udah hijrah saya udah tobat, alhamdulillah. Sekarang puasa om. Nggak takut masuk angin kerja begini. Nggak apa-apa om, daripada masuk neraka. Ini kan preman pensiun hebat nih, udah punya sikap. Berapa? 40.000 aja om biasa. Kasih uang 50.000, kembalinya om ambil aja, berkah Ramadan. 10.000 kembalian kita kira-kira bikin tukang steam jadi kaya nggak? Membuat kita jatuh miskin nggak? Tidak. Ya. Menjelang puasa berbagi dengan orang tua kita, sambangi bapak kita, ibu kita. Ya, maaf bu baru datang, kata ibu bapak kita. Iya nggak apa-apa, bapak ngerti kamu orang sibuk, ditunggu masyarakat. Alhamdulillah masih bisa nengok. Iya pak, nggak bawa apa-apa nih, kata bapak kita sambil buka bagasi mobil, ngeluarin cuma bawa beras sekarung, indomie 2 dus, kecap bongo 2 botol, sirup marjan 5 bah. Subhanallah. Kita pulang masih juga nitip. Buka puasa mau bikin semur silakan nih bah. Begitu dibuka sama bapaknya 10 lembar merah-merah bening duitnya bah. Ya, itu ibunya nangis sedih. Kata bapaknya, kenapa nangis? Mestinya senang bahagia. Anak yang ngasih nih 1 juta. Iya, anak kita cuma 1, coba 10. Kan 10 juta itu mau puasa. Subhanallah. Sedekah kita kepada orang tua kita bikin jadi kaya? Tidak. Membuat kita jatuh miskin? Juga tidak. Tetapi yang pasti membahagiakan. Bayangkan kalau Pak D tukang koran itu ternyata ahli duha. Terima uang tip dari kita, masuk ke musola, doa, nangis, ya Allah, orang ini orang baik. Orang pada numpang baca kagak beli, koran saja jadi pada lecek. Dia mah nggak baca langsung beli, nggak minta kembalian. Selamatkan hidupnya, muliakan, berkahkan rezekinya. Kira-kira doa tukang koran di waktu duha lagi puasa nembus nggak karsnya Allah bah? Preman pensiun yang kita kasih uang tip cuma 10.000, harunya luar biasa. Begitu kita keluar, dia sholat asar, nangis habis sholat. Ya Allah, orang ini orang baik. Yang lain pada nggak percaya, ketemu saya bawaannya curiga, saya udah taubat, nggak ada yang yakin saya udah hijrah. Bapak itu percaya. Muliakan hidupnya Allah, berkahkan rezekinya. Kalau dia belum haji kan ya Rob. Karena akhlaknya akhlak sorangan. Kira-kira doa preman pensiun habis asar buat kita nembus nggak karsnya Allah?
mertua kita ahli tahajud, orang tua kita ahli ibadah. Gitu kita pulang, bapak kita, ibu kita nangis jam 3 bangun. Ya Allah, anak saya anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang mulia, anak yang baik, dan saya merasakan kebaikannya. Angkat derajatnya, selamatkan rumah tangganya, berkahkan hidupnya. Kira-kira doa orang tua kita di waktu tahajudnya nembus gak karasnya Allah? Jadi begitulah jamaah sekalian, seperti satu bangunan, ya seperti satu tubuh seorang mukmin itu. Masih ada 3-4 poin lagi insya Allah pada sesi kedua. Nanti kita kuliah tarawih kita sambung. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kealfaan kesilapan saya pribadi. Pada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.